Sabun dulu sabun. Ya. Udah angin ya, makanya. Memang keluaran dulu nanti. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Oke, tetap semangat ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada ketua kelas, pada adik-adik sudah memimpin doanya. Sebelum kita belajar, Pak absen satu-satu ya. Yang pertama, Nikoma Arsani. Ya, kasih keras suaranya. Niputu Nanda. Niputu Febianti. Niwayan Sri Wulandari. Rahelia. Nikadet Julia Citra. Nilo Selviani. Nikoman Cinta Devi. Kadek Adi Wirawan. Kadek Dwi Andika. Tidak masuk ya? Di Gusti Agung Ade Dharma Yoga. Iwayan Wirpa Aditya. Disir ya. Inyoman Gita Riari. Inyoman Gita Riadi. Sudah ya? Ikadek MC. Ya, oke. Jadi ada dua yang satu tanpa keterangan, satu isim ya. Ya. Jadi kita hadir 12 orang ya. Oke, sebelum lanjut, Pak ingatkan untuk tetap melakukan protokol kesehatan ya. Apa protokol kesehatannya? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, tidak melakukan mobilitas atau bepergian. Ya, jadi kalau tidak perlu
tidak usah kita keluar. Kalau penting baru kita keluar, tapi itu harus menggunakan prokes ya, harus mengikuti prokes atau protokol kesehatan. Oke, bagaimana, masih ingat materinya kita minggu lalu? Masih. Ya, tentang apa? Peran kewirausahaan dalam ekonomi Indonesia. Ya, yaitu peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Nah, di dalam seorang wirausaha itu harus memiliki jiwa kreativitas. Nah, apa jiwa kreativitas di sini? Artinya untuk bisa menciptakan produk baru, artinya bisa disukai oleh produknya, bisa disukai oleh masyarakat. Nah, salah satu contohnya ini kue donat. Nah, kalau bentuk kue donat yang kita ketahui itu yaitu kue yang bulat dan bolong tengahnya. Kalau modelnya seperti ini saja yang dijual tanpa ada unsur kreativitas di dalamnya, pasti penjualannya pasti akan menonton seperti itu saja. Bahkan orang bisa menjadi bosan gitu. Coba ada sentuhan kreativitas di dalamnya, pasti akan laku di pasaran. Ya, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada kue donat yang banyak variasinya, ada kreativitas di dalamnya, yaitu ada berwarna pink dengan hiasan-hiasan yang menarik. Nah, dengan hiasan yang menarik ini bagaimana dengan harganya? Pasti menjadi lebih mahal atau lebih tinggi ya dibandingkan kue-kue donat yang sebelumnya. Nah, daya tariknya pasti memikat, kemudian lebih banyak lakunya, minat daripada masyarakat. Nah, oke, itu pelajaran kita minggu lalu. Kemudian pelajaran kita yang sekarang yaitu hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, coba kalian bisa lihat di buku LKPD yang Pak sudah bagikan, ya, LKPD. Ya, di sana sudah lengkap, atau buku paket halaman 182 sampai 185. Itu materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran yang kita akan lalui bersama setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian kelangkaan, yang kedua menganalisis penyebab kelangkaan, yang ketiga menjelaskan pengertian distribusi, yang keempat menganalisis peranan keterkaitan pasar dengan distribusi, yang kelima menganalisis peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar uang bagi perekonomian negara. Kemudian yang keenam menyebutkan 4 cara untuk mengatasi kelangkaan, dan yang ketujuh mempresentasikan laporan hasil diskusi tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Jadi yang ketujuh ini nanti kalian akan Bapak kasih tugas dalam bentuk LKPD. Nanti kalian akan diskusikan bersama masing-masing kelompok. Nah, yang kelompok yang di sini adalah kelompok 1 ya. Kemudian yang ini kelompok 2 ya. Nah, di sini ada video. Nah, tolong kalian amati dan apa isi daripada video tersebut. Nah, perhatikan ya.
Kakak Baru Raya Kalimantan Barat. Sejak pagi, antrean warga mengular sampai badan jalan, bahkan menyebabkan arus lalu lintas sempat terganggu. Antrean tabungan ini terjadi akibat kelangkaan di pangkalan dan di agen penyalur yang sudah terjadi setidaknya selama sepekan terakhir. Warga sekitar menduga salah satu penyebab kelangkaan karena banyak pengantre yang bukan merupakan warga sekitar, sehingga tabung gas yang didistribusikan tidak mencukupi kebutuhan. Akibat kelangkaan ini, banyak warga mengeluh karena terpaksa harus membeli makanan di luar karena tidak bisa memasak. Tapi kenapa udah bukan kayak gini? Kayak belum sekali. Apa kayak macam orang sekolah kan pengen di sana nggak ada selesai kayak gini kan? Gimana? Apa kayak orang yang berusaha kita nggak dia akan diajarkan begini? Masyarakat kan satu banyak. Kemana yang sudah kayak sebenarnya yang sekarang ini? Pemilik pangkalan mengatakan setiap 2 pekan mendapat 130 tabung gas. Pemilik pangkalan mengaku tidak bisa membuat apa-apa, walaupun banyak warga luar yang mengantri. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kelangkaan ini, mengingat gas merupakan kebutuhan pokok masyarakat, ditambah mendekati Hari Raya Idul Adha. Ada Nasia, Kompas TV, Raya Kalimantan Barat. Oke, itu tadi video yang kita nonton bersama. Nah, ini video tentang apa? Ya, betul sekali, kelangkaan tentang Tabung tabung gas. Nah, apa penyebab daripada kelangkaan tabung gas? Siapa yang tahu? Ya, Niko Mangarsani. Ya, silakan Teman Kasani. Karena banyak pengantrian yang merupakan warga sekitar. Ya, jadi pengantrinya itu bukan dari daerah sekitar ya, ada yang banyak dari luar daripada daerah sekitar tersebut. Nah, penyebab berikutnya siapa lagi? Ya, silakan Bu Tunanda. Tabung yang didistribusikan tidak mencukupi warga yang ada. Ya, jadi tabung yang didistribusikan di masyarakat itu tidak memadai sehingga terjadi kelangkaan tadi. Nah, yang berikutnya apa akibat daripada kelangkaan tabung gas itu ya, cepat apa? Akibatnya warga tidak bisa memasak. Ya, salah satunya tidak bisa memasak. Ya, betul sekali. Sampai-sampai ada warga yang bilang tadi apa? Membeli makanan di luar, walaupun ada beras dan lain sebagainya, kalau gas untuk memasak tidak ada, ya percuma juga ya. Ya, tetap sampai ada yang membeli makanan di luar. Oke, Bapak lanjut materinya. Nah, berkaitan dengan kelangkaan tadi, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Siapa bisa? Ya. Coba aku. Ya. Kelangkaan merupakan personal ekonomi yang paling mendasar, dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Iya, betul sekali. Ya, beri aplaus dulu. Betul. Jadi kelangkaan itu merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar. Kemudian dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Ya, jadi keinginan seorang banyak tapi tersedianya sumber daya alam itu terbatas. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Nah, faktor penyebab daripada kelangkaan itu yang pertama di sini adalah perbedaan letak geografis
sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Salah satu contohnya misalnya lahan atau tanahnya kita di sini pasti berbeda dengan lahan-lahan yang ada di daerah lain. Misalnya kalau di daerah pegunungan biasanya menghasilkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kalau di daerahnya kita seperti daerahnya kita di sini daerah pertanian menghasilkan ya beras ya, karena daerah pertanian padi sawah ya. Jadi yang dihasilkan itu adalah beras. Nah, kita di sini surplus beras, sedangkan daerah yang di pegunungan itu surplus sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi bisa saling melengkapi. Itu. Kemudian yang penyebab kelangkaan yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang produksi. Ya. Jadi orang itu lebih banyak dibandingkan dengan persediaan barang produksi. Misalnya barang produksinya yang disediakan 100 tapi yang membutuhkan 200, nah maka ini terjadi kelangkaan. Ada 100 orang yang belum mendapatkan, maka terjadi kelangkaan. Sama seperti tadi tabung gas itu, ada banyak yang tidak mendapatkan tabung gas sampai tidak bisa memasak. Itu. Oke, yang selanjutnya keterbatasan kemampuan produksi. Nah, keterbatasan kemampuan produksi di sini artinya hampir sama dengan tadi. Yang diproduksi 100, yang dibutuhkan 200 ataupun 300. Nah, itu salah satu penyebab daripada kelangkaan. Dan penyebab yang keempat yaitu perkembangan teknologi tidak sama. Nah, kalau di sini contohkan di negara berkembang dengan negara maju, yaitu perkembangan teknologi di negara maju itu lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Nah, teknologi ini berkaitan dengan memproduksi barang. Kalau teknologinya canggih, pasti memproduksi barangnya pasti lebih cepat, ya, secara otomatis. Kemudian kalau negara berkembang, teknologinya pasti akan lebih lambat itu daripada teknologinya, sehingga memproduksi barangnya itu lambat, sedangkan penduduknya banyak. Nah, itu salah satu penyebab kelangkaan. Nah, oke, Pak lanjut. Nah, ini gambar apa, anak? Mobil sayuran. Nah, mobil sayur. Ya, mobil pengangkut sayuran. Nah, berkaitan dengan mengangkut sayuran berarti mendistribusikan barang dari produsen kepada konsumen. Ya, ini mungkin mendistribusikan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar modern. Nah, itu. Nah, berkaitan dengan pendistribusian di sini, apa yang dimaksud dengan distribusi? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, betul sekali. Beri aplaus dulu. Jadi, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Oke, nah ini gambar apa lagi nih? Ya, pasar. Betul sekali. Berkaitan dengan pasar tentu ada kaitan antara pasar dengan distribusi. Dengan mobil tadi, apa kaitannya antara pasar dengan distribusi? Nah, siapa yang tahu? Ya, silakan. Ya. Kaitannya antara pasar dan distribusi adalah pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Ya, betul sekali. Kaitan antara pasar dengan distribusi yaitu pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, sehingga seorang produsen itu yang menghasilkan barang itu ya tentu disalurkan melalui distribusikan ke pasar.
setelah didistribusikan ke pasar, sehingga konsumen itu mudah mencari barang ataupun jasa di pasar tersebut. Nah, peranan keterkaitan pasar dengan distribusi itu ada 3. Yang di sini yang pertama mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Ya. Jadi di pasar kaitan pasar dengan distribusi itu yang pertama itu mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Nah, kalau di pasar itu banyak barang ya, apapun yang dicari pasti akan didapat. Ya. Baik dari bumbu atau untuk kebutuhan pokok, baik bawang merah, rica untuk bumbu ya, baik beras dan kebutuhan pokok lainnya, minyak itu ada di pasar semua. Ya. Itu dari produsen salurkan ke distribusikan di pasar, sehingga konsumen lebih mudah mendapatkannya. Kemudian yang berikut kaitan yang berikutnya membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Ya. Jadi antara distribusi dengan pasar itu bisa menstabilkan harga ya. Kenapa Pak katakan demikian? Karena kalau pendistribusiannya lancar, harga pasti akan stabil. Ya. Nah, bagaimana distribusinya lancar? Misalnya distribusi macet, misalnya kendala jalan rusak atau putus akibat banjir atau terjadi gempa, nah itu pendistribusian pasti akan lebih macet. Nah, dengan macetnya tersebut pasti ada terjadi peningkatan harga. Kalau kita kaitkan ke harga, pasti harga akan menjadi naik kalau pendistribusian macet ya. Kalau pendistribusiannya lancar, pasti harga akan stabil. Gitu. Oke, berikutnya produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Kalau semuanya lancar, pasti seorang memproduksi barang pasti akan mempertahankan produknya agar berapa yang dibutuhkan di masyarakat bisa terpenuhi. Gitu. Nah, bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antara ruang dapat dilihat sebagai berikut. Ya, peranan-peranannya di sini, peranan yang pertama, peranan bagi produsen, yaitu dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. Jadi dapat menawarkan hasil produksinya, hasil dari produksinya itu bisa menawarkan hasilnya di pasar. Ya, setelah itu sehingga pasar dalam tempat penjualan seluruh tempat promosi bagi produsen. Nah, lewat pasar inilah produsen dapat mengembangkan usahanya. Nah, jadi produsen itu dapat mengembangkan usahanya. Kalau penjualan daripada produknya lancar, pasti perusahaannya pasti akan lancar juga. Bisa paham sampai sini? Nah, Bapak lanjut ya. Ya. Kayaknya ini perlu diam. Masih ingat ya? Belajar Sukses. IPS? Yes. Ulang. Belajar Sukses. IPS? Yes. Masih semangat ya? Oke, Bapak lanjut. Yang berikutnya, peranan bagi konsumen. Nah, dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Semakin luas pasar, semakin mempermudah konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Ya, jadi konsumen itu kalau apapun yang dibeli ke pasar pasti akan mudah diperolehnya. Ya, itu berkaitan dengan distribusi tadi ya. Kalau distribusinya lancar, pasti konsumen mudah mendapatkan barang tersebut di pasar. Ya. Yang ketiga, di sini peranan bagi pembangunan. Nah, di sini peranan pasar juga ini menyediakan barang ataupun jasa ya.
baik barang bangunan, sehingga pembangunan yang ada di daerah-daerah ini adalah peranan penting daripada pasar ya, untuk membangun daerah-daerah yang ada di pelosok ya. Nah, selain itu pasar juga dapat menambah pendapatan daripada daerah. Ya. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu peranan pasar bagi sumber daya manusia. Nah, di sini pasar itu dapat menyerap tenaga kerja. Nah, dapat menyerap tenaga kerja. Ini berarti semakin luas pasar berarti membuka kesempatan kerja, dan ini artinya menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Nah, siapapun bisa masuk ke dalam pasar. Nah, siapa tahu di sini ada orang tua yang kalian ingin menjual di pasar, ya silahkan masuk. Yang penting ada tempat sana. Sudah jual, misalnya tidak ingin jual di pasar lagi, ya masih bebas ya. Itu. Jadi siapapun bisa masuk dalam pasar tersebut. Itu. Nah, sehingga bisa mengurangi pengangguran. Ya. Yang berikutnya cara untuk mengatasi kelangkaan. Di sini ada 4 ya. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam. Ya. Kalau kita menghemat, berarti salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan. Gitu. Salah satu contohnya misalnya, kalau kalian pernah tidak nonton televisi di rumah? Nah, ketika kalian keluar, pernah dilupakan untuk matikan TV-nya? Itu salah satu pemborosan ya. Ya, dengan pemborosan terhadap penggunaan pulsa listrik. Apalagi sekarang pulsa listrik pintar ya. Yang menonton di rumah tidak ada, kalian kasih tinggal. Nah, itu salah satu pemborosan. Ketika kalian meninggalkan, tidak menonton lagi, ya matikan televisinya. Itu salah satu menghemat ya. Jangan sampai baru berapa hari sudah beli pulsa lagi. Nah, itu kan yang rugi siapa? Orang tuanya kalian yang bisa dibuang ya. Kalian masih dalam tahap minta sama orang tua. Pintar di sini kita harus pintar-pintar berhemat ya. Yang berikutnya, memelihara sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik. Nah, salah satu contohnya misalnya penebangan hutan ya. Kalau menebang hutan dia pohonnya besar kecil, kalau dibabat ya itu tidak memelihara pelestarian hutan. Itu salah. Ya. Boleh menebang yaitu dengan cara yaitu tebang pilih. Itu. Kalau tebang pilih ya itu salah satu cara untuk melestarikan. Ya. Yang pohonnya besar yang sudah cukup panen, ya itu saja yang ditebang. Itu. Jangan dibabat semua. Kalau ditebang semua ya pasti terjadi hutan gundul. Akibatnya pasti akan dirasakan sekian tahun ke depannya. Itu terjadi tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Itu. Yang ketiga yaitu menciptakan alat pemuas baru berupa barang pengganti atau barang substitusi. Ya, barang pengganti ya. Misalnya kalau gula pasirnya habis, barang substitusinya apa? Bisa gunakan gula merah atau gula aren ya. Itu sebagai salah satu barang substitusi. Misalnya kalau tidak punya beras, ya bisa diganti dengan masak ubi ataupun masak betek. Kalau daerahnya daerah Pulau ya, tapi betek di sini ada juga yang dimasakkannya. Itu namanya barang substitusi. Ya. Yang keempat, meningkatkan pengelolaan dari berbagai macam sumber daya alam sehingga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Jadi kebutuhan masyarakatnya 100, harus
memproduksinya harus bisa mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga kelangkaan itu tidak terjadi. Seperti di di video tadi ya, kalau kebutuhan masyarakat akan gas banyak, tapi persediaan gas LPG-nya sedikit, ya maka terjadi kelangkaan. Bagaimana, bisa paham sampai di sini materinya? Ya, oke. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas dalam bentuk LKPD dan didiskusikan ke masing-masing kelompok, yaitu di sini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. LKPD-nya silakan kalian kerjakan atau diskusikan. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan. 15 menit ya. Duduk ya. Ini duduk. Ya, silakan saja. Dan sana masih proses. Bagaimana? Ada? Oh, satu, belum? Ada. Itu yang kita perhatikan depan ya. Presentasikan dulu gambarnya, kemudian itu pertanyaan itu ada 3 ya.
ya. Ya. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya kalian. Pertama kelompok 1, kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 silahkan ditanyakan. Silahkan kelompok 1, ketuanya siapa? Putu Nanda ya? Ya silahkan di sini. Jangan lupa. Nanti ada pertanyaannya. Ya. Dari gambar kelompok 1, gambar 1. Tuangkan gambar 3 dan gambar 5 ya. Silakan di hasil diskusinya. Pada gambar 1 terdapat gambar gas LPG yang sudah habis. Kelangkaan gas LPG membuat para masyarakat menjadi resah karena tak dapat memasak dan melakukan hal yang berhubungan dengan menggunakan tabung gas. Kekurangan atau tidak tercukupinya tabung gas yang ada dapat menyebabkan demo antara pelanggan dan pendistribusi. Seperti yang dicontohkan pada video di awal pembelajaran, di mana ada banyak warga yang sedang mengantri gas dan ada beberapa warga yang mengamuk karena tak mendapatkan tabung gas. Sehingga ada beberapa dari mereka yang membeli makanan di luar karena tak dapat memasak. Gambar yang ketiga. Gambar ketiga menunjukkan ada puluhan orang yang sedang mengantri BBM untuk melakukan transportasi. Kekurangannya pemproduksi bensin dapat menyebabkan terjadinya pengantrian yang panjang. Semakin panjang antrian yang ada, maka akan memicu terjadinya keributan antara pengendara satu dan lainnya yang tidak sabaran menunggu. Gambar 5. Gambar 5 menunjukkan di mana ada sebuah mobil truk besar yang sedang mengangkut berbagai jenis bahan makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga ada beras. Truk pengangkut bahan makanan ini tujuannya adalah untuk didistribusikannya kepada kategori pasar tradisional maupun modern, yang dimana nantinya akan dijual kepada pembeli yang membutuhkan barang sesuai kebutuhannya. Berikutnya ada 3 pertanyaan di bawahnya itu. Ya. Yang pertama, bagaimana kelangkaan sumber daya dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan manusia? Kelangkaan sumber daya adalah permasalahan ekonomi bagi manusia. Dengan adanya kelangkaan dapat menyebabkan kurang atau tidak terpenuhnya kebutuhan manusia. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya? Dapat diatasi melalui cara mendistribusikan barang atau jasa yang lebih dari daerah satu dan didistribusikan ke daerah lain yang membutuhkan. Yang ketiga, bagaimana peran transportasi mengatasi kelangkaan? Transportasi dapat mempermudah proses pendistribusian barang atau jasa sehingga kelangkaan dapat diatasi. Contohnya saja kapal atau pesawat yang dapat mengatasi kelangkaan antara pulau dan negara. Sudah selesai? Ya, selesai. Demikian presentasi saya dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Silakan. Dampak negatif daripada kelangkaan. Ya. Dari kelompok 2 ada dampak negatif daripada kelangkaan. Ya, silakan mungkin dari ketua kelompok Nanda atau melempar kepada temannya untuk mewakili menjawab. Ya, silakan. Kebutuhan manusia menjadi tidak terpenuhi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, maka masyarakat akan menjadi kesal dan menyebabkan demo kepada pendistribusi. Ya. Jadi akibat dari kelangkaan itu adalah
tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat ya. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 2 atas jawabannya? Mau ditangkap lagi? Ya, tidak ya? Ya, silakan kalau begitu beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, untuk berikutnya untuk mempresentasikan hasil diskusi berikutnya itu kelompok 2. Ya, silakan. Ya, yang siapa yang mempresentasikan ke depan? Ya, silakan. Ambil ke depan. Nomor 5 dan ya ini sudah tidak. Oh ini sudah dengan hasil bawah saja. Ini ya. Ya, silakan langsung. Saya akan mempresentasikan gambar yang kedua Dari kelompok dari kelompok 2. silakan. Terjadinya kelangkaan tabung gas tersebut banyak pengunjung yang bukan warga sekitar. Tabung tidak mencukupi warga sekitar. Gambar yang nomor 4. 4. Dengan kelangkaan pom bensin, semua masyarakat tidak bisa beraktivitas menggunakan kendaraannya seperti mobil atau motor. Dan jika tertutupnya pom bensin, semua tidak bisa beraktivitas. Gambar yang nomor 5. dengan adanya sumber daya makanan, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan seperti makan, minum, dan segalanya. Jika terjadinya kelangkaan sumber makanan, semua masyarakat akan kelaparan dan tidak ada sumber makanan. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana kegiatan distribusi barang yang dilakukan antar daerah? Kegiatan distribusi barang yang dilakukan antar daerah dilakukan secara langsung, semi langsung, dan tidak langsung. Bagaimana peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat? Pasar memiliki peran mempermudah masyarakat untuk memperoleh barang dan yang dibutuhkan. Semakin luas pasar, maka pemenuhan kebutuhan dapat semakin mudah dilakukan. Ya, oke, demikian presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok yang kelompok 2. Silakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan distribusi langsung, semi langsung, tidak langsung? Jadi apa yang dimaksud dengan distribusi langsung, semi langsung dan tidak langsung? Ya, arahkan ke siapa tahu ada yang perwakilan kelompok 2 untuk menjawab, silakan. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa melalui perantaran sehingga penyuluhan langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Distribusi semi langsung adalah distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang putaran yang merupakan bagian dari produsen. Contoh, pabrik
penyaluran misalnya melalui penyaluran khusus distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produser kepada konsumen melalui agen grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Oke, jadi distribusi langsung yaitu langsung dari produsen kepada konsumen. Seperti penjual sate langsung menjual kepada konsumen ya. Yang semi langsung berarti ada perantara di sana ya, ada agen ya. Sedangkan tidak langsung ya, itu pemaparan tadi ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya dari materi awal sampai akhir itu siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan siapa? Siapa? Ya, Ulan Tari. Ya, silakan Ulan Tari untuk menyimpulkan. Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan kesediaan sumber daya yang terbatas. Penyebab kelangkaannya itu: 1. Perbedaan data geografis, 2. Pertumbuhan penduduk, 3. Keterbatasan kemampuan produksi barang, 4. Perkembangan teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut harus ada pendistribusian barang dan jasa dari daerah yang kelebihan sumber daya ke daerah yang kekurangan sumber daya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu pemerintah juga memiliki peranan penting untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Ya, oke, itu kita simpulkan sama-sama ya. Ya, jadi kesimpulannya adalah kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas. Kemudian dengan kesediaan sumber daya yang terbatas. Nah, di sini ada 4 penyebab daripada kelangkaan. Yang pertama tadi apa? Perbedaan letak geografis. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama antara negara satu dengan negara yang lainnya, antara negara maju dan negara berkembang. Nah, untuk mengatasi hal tersebut harus ada pendistribusian barang dan jasa dari daerah yang kelebihan sumber daya ke daerah yang kekurangan sumber daya. Nah, di sini harus ada juga campur tangan daripada pemerintah untuk mengatasi kelangkaan. Ya, jadi itu yang kita dapat simpulkan pembelajaran hari ini. Bagaimana persangkaian hari ini? Masih senang tidak? Masih senang belajar IPS? Masih. Belajar? Sukses. IPS? Yes. Semangat ya. Oke, selanjutnya untuk memperdalam untuk apa namanya? Apa manfaat daripada pelajaran kalian hari ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Raya. Kita bisa belajar tentang kelangkaan tabung gas dan hubungan antar kelangkaan, permintaan, penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Ya, jadi kita tahu tentang hubungan antara kelangkaan, penawaran untuk kesejahteraan Indonesia ya. Oke, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang hubungan antara kelangkaan
berharap untuk kesejahteraan dan persatuan Indonesia. Bapak share soal dikerjakan pada Google Form ya. Silahkan kalian kerjakan lewat HP boleh. Ya, buka HP-nya, silakan. Dari Google Form yang sudah Bapak share di WA group ya, WA group. Silahkan kalian klik di sana dan kalian kerjakan. Pak kasih waktu 5 menit. Apa namanya? Dalam bentuk Google Form yang seperti biasa ya. Isi nama, kemudian kelas, nomor absen. Ada 5 nomor ya, ada 5 nomor. Silakan kalian kerjakan.
Bisa? Bisa. Agung bisa masuk? Bisa masuk? Ini saya pakai rekam terus. Bagaimana sudah? Oke, di ujung pembelajaran ini untuk minggu depan silakan kalian belajar bab 3 karena kita akan melaksanakan minggu depan PTS ya atau mid test PTS mid test semester ya. Karena ini adalah pembelajaran kita yang terakhir bab 3. Jadi kalian belajar bab 3 ini dan siap-siap untuk ikut mid test minggu depan. Dan selanjutnya setelah mid test baru kita akan belajar tentang sejarah ya, tentang perang aksara itu. Kembali Bapak ingatkan di sini, tolong protokol kesehatannya itu tolong dilakukan ya. Yang pertama apa? Mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, menggunakan masker. Yang ketiga, Jaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. menghindari kerumunan. Yang kelima, Tidak. tidak bepergian atau mobilitas ya. Ya, jadi di penghujung pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Kembali kepada ketua kelas IKDS Adi Korea untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada karyawan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajarnya dan semoga kita sukses selalu ya. Oke, selamat siang. Jangan sampai tetap berjalan di kiri ya.